Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman GTK se-Indonesia, perkenalkan nama saya Maisyarah. Saya mengajar di SDN 07 Tobo Palabah, Kecamatan Pareman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. SDN 07 Tobo Palabah berada di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Tobo Palabah, Kecamatan Pareman Selatan, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Sekolah kami berada di tepi jalan lintas, sehingga terkadang saat pembelajaran terdengar suara-suara bising kendaraan. SDN 07 Tobo Palabah telah menggunakan kurikulum merdeka dan penguatan profil pelajar Pancasila. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang asesmen menarik di dalam kelas yang saya sebut dengan teknik Gapari, yang digunakan untuk mengikuti Jambore GTK 2024 kategori GTK Inovatif. Perlu diingat sebelum lanjut, kita harus tahu istilah dalam asesmen ini. Gapari adalah singkatan dari Games, Asesmen Pembelajaran Aktif, Reflektif, dan Interaktif. Sedangkan RUAS adalah Rumah Asesmen, seperti pos atau stand yang setiap pos tersebut disediakan jenis asesmen yang berbeda. Mendengar kata asesmen, kita akan membayangkan kertas, soal yang banyak, tugas, ataupun latihan. Terdapat ekspresi peserta didik yang beraneka ragam saat mendengar kata asesmen. Ada peserta didik yang berpikir bahwa asesmen itu harus benar semua. Ada peserta didik yang beranggapan bahwa guru akan marah jika mereka tidak bisa menyelesaikan asesmen yang diberikan. Ada juga peserta didik yang sudah minder duluan karena merasa tidak akan sanggup menyelesaikan asesmen. Pernahkah Bapak Ibu guru berpikir untuk menciptakan kegiatan asesmen formatif yang tidak selalu berhubungan dengan kertas dan buku latihan, sehingga dapat mengubah mindset peserta didik terhadap asesmen pembelajaran? Peserta didik semangat belajar dan percaya diri untuk melakukan asesmen dengan teknik Gapari. Peserta didik termotivasi untuk belajar dan meningkatkan hasil belajarannya. Bagaimana pelaksanaannya? Tonton video ini sampai selesai. Dalam melaksanakan upaya baru, tentunya tidak langsung berjalan mulus dan lancar, seperti terjadinya kebingungan oleh peserta didik yang menganggap itu bukanlah suatu penilaian atau asesmen. Yang mereka pikirkan, asesmen itu adalah soal-soal di atas lembaran kertas. Ada juga peserta didik yang merasa malu dan kurang percaya diri, sehingga lebih memilih tidak mengikuti asesmen. Mengatasi hal tersebut, saya sebagai guru memberikan penguatan kepada peserta didik. Benar atau salah dalam melakukan asesmen adalah hal yang biasa. Jika kita benar, berarti kita paham dan berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Dan jika kita salah, kita dapat menjadikan itu sebagai bahan refleksi agar dapat menghasilkan asesmen selanjutnya dengan nilai yang baik. Teknik asesmen Gapari dapat dilaksanakan ketika materi pembelajaran selesai sebagai asesmen formatif. Persiapan awal, guru mempersiapkan RPP atau modul ajar, model dan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta kelengkapan seperti laptop dan media asesmen yang digunakan dalam teknik Gapari. Ruas 1 asesmen disajikan dengan menggunakan laptop dalam bentuk games edukasi World Wall. Ruas 2, asesmen disajikan dengan media LKPD teka-teki yang dibuat dari website kuis interaktif Puzzle Maker. Ruas 3, peserta didik memutar roda angka yang dibuat melalui website Wheels of Name dan membuka nomor amplop sesuai angka yang tertera. Sementara ruas 4 berisikan kartu refleksi. Guru menggunakan instrumen benar salah untuk mengoreksi asesmen yang dilakukan oleh peserta didik dan menggolongkan peserta didik berdasarkan pemahamannya terhadap pembelajaran. Berikan checklist pada T jika tidak ada jawaban benar, berikan checklist pada C jika terdapat 1-2 jawaban benar, checklist pada B jika terdapat 3 jawaban benar. Langkah-langkah penerapan teknik Gapari yaitu lakukan kegiatan pembelajaran sesuai RPP atau modul ajar yang telah dirancang. Peserta didik dibagi berkelompok untuk melakukan asesmen. Selanjutnya, peserta didik berkelompok melakukan asesmen secara bergantian. Kelompok 1 maju memulai asesmen dari ruas 1, lanjut ke ruas 2, lanjut ke ruas 3, dan lanjut ke ruas 4 untuk mengambil kartu refleksi. Kegiatan dilakukan sampai kelompok terakhir mengambil kartu refleksi. Jangan lupa untuk meminta umpan balik dari peserta didik.
Saya lebih suka asesmen ini daripada pakai kertas. Belajarnya berkesan, pingin belajar terus jadinya. Gamenya seru, tapi nggak ngantuk. Saya juga berbagi praktik baik kepada rekan-rekan sejawat di SDN 07 Toba Palaba dalam komunitas belajar. Di sini kami berdiskusi serta berkolaborasi, tukar pikiran untuk memajukan kualitas pendidikan di sekolah kami, salah satunya melakukan asesmen menarik Gapari. Setelah guru melakukan teknik Gapari dalam asesmen pembelajaran, mereka juga merasakan perubahan, baik itu semangat peserta didik dalam kegiatan belajar ataupun terhadap hasil belajar peserta didik. Teknik Gapari dikatakan sukses diterapkan di SDN 07 Toba Palaba, semua berkat dukungan kepala sekolah, kerjasama dan kolaborasi antar guru, dan peserta didik yang antusias setiap pembaruan kurikulum merdeka. Dengan demikian, asesmen tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dibingungkan. Belajar lebih giat, penilaian tepat dengan asesmen menarik Gapari. Saya sangat mengapresiasi inovasi yang telah diterapkan oleh guru saya dalam pembelajaran. Teknik asesmen ini sangat memotivasi peserta didik karena tekniknya yang berbasis game yang disukai anak-anak. Peserta didik terlibat aktif dalam asesmennya. Terima kasih telah memberikan inovasi baru terhadap perkembangan pendidikan di sekolah kita. Harapan saya untuk Bapak dan Ibu guru yang lain juga dapat menerapkan atau memberikan gebrakan inovasi yang baru untuk pendidikan. Saya mencoba menerapkan asesmen menarik Gapari saat pembelajaran. Peserta didik banyak memberikan umpan balik positif dan lebih fokus mengikuti pembelajaran. Peserta didik lebih semangat melaksanakan asesmen berbasis game ini, sampai-sampai tidak sabar untuk mengikutinya. Dengan dampak positif yang begitu besar, saya merasa senang dan puas menerapkan asesmen Gapari ini. Setelah mencoba asesmen Gapari ini, peserta didik lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga menampakkan ekspresi bahagia setelah melakukan asesmen ini. Dan kemudian, hasil belajar siswa saya sangat meningkat sekali. Nah, Bapak Ibu guru, penting bagi kita untuk tidak hanya memikirkan perubahan itu harus dilakukan oleh peserta didik saja. Kita sebagai guru juga harus selalu berefleksi agar lebih baik di kegiatan selanjutnya. Refleksi bukan berarti kita melakukan kesalahan. Dengan refleksi, kita dapat merenungkan pembelajaran yang kita berikan pada hari ini. Apakah sudah menjadi pengalaman bermakna bagi peserta didik atau belum? Oleh karena itu, sebagai guru jangan pernah berhenti untuk membuat inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Karena pendidikan termasuk fondasi masa depan, peran kita sebagai guru sangat besar dan penting untuk membentuk karakter dan pengetahuan generasi-generasi muda di masa mendatang. Integrasikan teknologi dalam kegiatan belajar sehingga membangkitkan minat peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Lakukanlah kolaborasi, diskusi, dan saling berbagi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Semangat untuk selalu berinovasi Bapak Ibu, ingatlah sebuah kutipan yang mengatakan setiap langkah kecil yang diambil adalah langkah menuju impian yang besar. Sekian penjelasan pada video saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya akhiri, ada pantun. Ke pantai makan gulai ikan karang, berlari ke pasir, kena ombaknya. Jika ada terlebih dan terkurang, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.